kiriman email dari pendengar kita lagi. Oke. Langsung bacain aja. Siap. Judulnya Rumah Mayang 2 nomor 13. Dear teman-teman podcast, gue sedikit ada cerita tentang rumah yang pernah gue tempatin yang katanya angker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Selamat datang kembali di Curhat Misteri Podcast bersama gue Randi. Gua Saldi. Gua Fajar. Ya guys, episode kali ini kita mau bahas ini nih. Ada kiriman email dari pendengar kita lagi. Oke. Langsung bacain aja. Siap. Judulnya Rumah Mayang 2 nomor 13. Dear teman-teman podcast, gue sedikit ada cerita tentang rumah yang pernah gue tempatin yang katanya angker. Berikut adalah beberapa potongan ceritanya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama gue Muhammad Salman Alfaris. Gue waktu itu tinggal di Komplek Kembang Larangan. Biasanya gue dipanggil Tile sama teman-teman gue dulu. Saat ini usia gue 31 tahun dan gue kerja di perusahaan swasta. Sebenarnya cerita gue dan rumah itu banyak suka dan dukanya, tapi bikin kangen. Sampai saat ini juga gue kalau tidur selalu mimpi seperti masih tinggal di sana. Jadi ini cerita Muhammad Salman ini waktu rumahnya dulu yang masih ditinggal di Komplek Kembang Larangan. Sekarang dia udah pindah gitu. Kayak dia bilang tadi, gue masih kangen nih kalau inget cerita di rumah gue. Masih ke bawah ya. Masih ke bawah. Oke. Ya, gue lanjutin ya. Keluarga gue tinggal di sana sejak tahun 1993 sampai 2003. Kurang lebih 10 tahun lah. Dulu gue diceritain sama nyokap, katanya almarhum bokap gue selalu tinggalin rumah yang udah kosong bertahun-tahun. Dan menurut orang gak ada yang berani tinggal di rumah itu. Menurut orang sekitar gak ada yang berani tinggal di rumah itu. Tapi dengan gagahnya almarhum bokap gue tinggallah di rumah itu. Awalnya rumah itu kata nyokap gue kumuh dan dekil. Tapi dalam sekejap dibagusin sama bokap gue menjadi layak huni dan enak ditinggal. Jadi dia beli rumah kosong yang udah lama gak dihuni gitu. Dan bokapnya kekeh kalau nggak apa-apa ini rumah enak kok. Tuh. Padahal orang-orang sekitar tuh nggak mau nempatin. Berarti memang orang-orang di sekitar sana tuh memang udah tahu itu rumah horor. Rumah horor ya, karena kosong lama gitu. Oke. Sebelumnya juga pernah ada cerita bahwa rumah itu ada orang bunuh diri di ruang keluarga dengan memakai jas. Kata warga sekitar sih begitu, tapi namanya bokap gue mana takut hal-hal kayak gitu. Karena mindset bokap gue, setan nggak bisa ngebunuh manusia. Kalau bisa dari dulu manusia udah punah. Ya benar juga sih ya. Make sense. Iya. Seperti biasa, singkat cerita, di tahun 1997 usia gue masih kecil, kira-kira kelas 2 SD. Seperti biasa, semua keluarga berkumpul di ruang TV sambil nonton acara film yang dulu disebutnya layar emas RCTI. Iya. Angkatan jadul pasti tahu nih. Tapi setiap jam 9 malam selalu ada dunia dalam berita TVRI yang bikin semua menjadi ngantuk dan bete kalau ada acara tersebut. Oh iya, acara berita. Nah, kebetulan kakak gue yang nomor 4, dia pamit untuk izin tidur duluan. Dia bilang, "Wati tidur duluan ya." Nah, sontak almarhum bokap bilang, "Ya udah, jangan lupa sholat dulu sebelum tidur." Iya. Berhubung waktu itu kakak gue lagi halangan, ceritanya jadi dia bilang, "Gak sholat pak, lagi halangan." Masuklah kakak gue ke kamar dengan posisi tempat tidur menempel ke jendela dan kipas angin dari arah kiblat. Kakak gue ini, dia bukannya tidur, tapi seperti orang antara tidur atau enggak. Kereban. Ya, Sadar nggak sadar. Krep gitu. Nah, pada saat itu
Kakak gue liatin ke arah jendela yang ada hordeng sambil bergoyang kena kipas angin. Tapi kakak gue jadi mikir, kok hordengnya seperti ada yang geser. Wow. Lalu muncullah sosok makhluk hanya kepala saja yang tiba-tiba ada di balik hordeng yang kegeser sendiri itu. Kepala Kepala doang. doang. di Jakarta. Di komplek, di perumahan. Oke. Kakak gue awalnya nggak takut. Dia sempat berpikir jendela itu dikunci, tapi kok bisa masuk. Tuh. Gak lama kemudian kakak gue teriak minta tolong ke bokap sambil bilang, "Bapak, bapak!" dengan suara yang berat. Akhirnya bokap gue datang dan masuk ke kamar, lihat anaknya udah pucet dan keringet dingin. Tapi ketika bokap gue datang, jendela hordeng normal, semua seperti tidak ada kejadian. Wow. Jadi tuh waktu kakaknya ngeliat, hordengnya itu Kebuka. ya gitu ya, terus tiba-tiba ada kepala nongol gitu ya. Oke. Lalu kakak gue ceritalah sama bokap, lihat sosok makhluk kepala itu. Akhirnya setiap malam keluarga selalu sholat tahajud setiap waktu dan mulai berpikir kalau kita semua sekeluarga harus melaksanakan sholat tahajud. Oke. Ya, oke. Oh ini maksudnya. Jadi setiap malam keluarga selalu sholat berjamaah setiap waktu dan sholat tahajud. Dan ini dilakukan setiap ruangan. Oh. Jadi dia sholatnya pindah-pindah. Iya. Sholat berjamaah pindah-pindah. Oke. Mulai dari dekat dapur, ruang keluarga, kamar depan, kamar tengah, dan kamar utama. Oh, jadi sholatnya kadang di dekat dapur, kadang di depan di ruang keluarga, supaya supaya ada aura-aura positifnya. Bang. Setiap ruangan. Mungkin memang di setiap ruangan di rumah teman kita itu banyak gangguan-gangguan kali ya. Betul. Tapi kalau sampai sholatin begini sih emang ini sih ya, sholat pindah-pindah gini jadi bener-bener hawanya tuh gak enak banget. Iya. Berarti ya? Energinya pasti negatif banget di sana. Oke, lanjut. Nah, pernah ada kejadian waktu mau sholat maghrib, kakak gue yang cowok lagi azan di kamar. Tiba-tiba dari loteng seperti terdengar jatuhan pasir yang kena langit-langit. Deres banget. Itu pun gue juga denger dan semua kakak dan nyokap gue denger. Sepertinya makhluk rumah tersebut tidak berkenan ditinggali oleh keluarga gue. Boleh digangguin. Ada penolakan. Iya. Pokoknya selama tinggal di sana hawanya beda. Kalau menjelang malam mencekam banget kalau menjelang malam. Tapi kalau menjelang pagi sejuk banget. Pokoknya nyaman. Pernah gue diceritain sama nyokap. Dia dapat cerita dari almarhum bokap gue yang bilang di rumah ini banyak yang jaga. Mulai dari aki-aki jubah putih, setan pakai jas tapi nggak ada kepalanya. Nah, tapi bokap gue pesen jangan bilang ke anak-anak, takutnya pada nggak betah. Oh iya. Jadi bokapnya udah tahu. Bokapnya udah tahu. Biar anak-anaknya tenang aja, jangan cerita-cerita. Nah, kalau nyokap gue pernah ada pengalaman. Ketika waktu lagi nyuci siang-siang, semua udah pada pergi kerja dan sekolah. Nyokap tinggal di rumah itu pas lagi nyuci, tiba-tiba muncul asap rokok. Lagi nyuci sendiri di rumah, tiba-tiba muncul asap rokok dari gudang seperti ada yang ngerokok. Oh iya. Jadi kayak keluar tipis dari ruangan ya? gitu. Iya, asapnya tipis doang. Nyokap gue penasaran, samperinlah tuh gudang yang terletak di belakang dapur dekat tangga. Ternyata benar, ada sosok makhluk kakek-kakek lagi ngerokok berbaju putih. Oh, berarti sosok yang tadi diceritain sama Bokapnya. bapaknya. Betul, bener. Sontak nyokap gue menghentikan aktivitasnya karena was-was. Dan itu selalu berlangsung setiap hari kalau mau nyuci baju. Sampai akhirnya nyokap gue nggak takut lagi karena jadi biasa. Oh, jadi ya udahlah, lu gua gitu, lama-lama ya gitu dia. Oke.
Kemudian ada kejadian yang paling misteri banget. Adalah munculnya darah segar dari kamar mandi. Dari kamar mandi tengah berjalan terus sampai ke ruang tengah dan berakhir di kamar almarhum bokap. Jadi darahnya ngalir. Bukan ngalir, jadi kayak ada tetesan darah. Itu dari ruang tengah sampai ke dari kamar mandi sampai ke ruang tengah. Terus dan berakhir di kamar bokapnya. Oh, jadi darahnya kayak itu udah kayak putus ninggalin gitu. ya kayak ninggalin jejak tetes gitu doang ya. Nah, ini kejadian pada saat bulan puasa yang dimana semua keponakan dan kakak gue pada nginep di rumah itu. Kebetulan hari itu adalah hari terakhir bulan puasa dan malamnya adalah takbiran. Semua anggota keluarga gue berkumpul di ruang tengah sambil ngobrol dan nonton TV. Sekitar pukul 4 sore setelah asar, tiba-tiba ada bercak darah segar seperti darah manusia yang habis kepotong darah itu muncul secara misterius. Tiba-tiba ada taplak kaki yang berlumuran darah. Waduh, Telapak kaki boy. Ya, ada taplak kaki yang berlumuran darah dari kamar mandi tengah, kemudian berhenti di ruang tengah, menetes banyak seperti membuat becekan darah. Waduh, Woi deh. Nih gimana nih? Kok bisa ya? Sumpah merinding gue nggak bohong, merinding asli. Yang ngelihat itu semuanya. Semua keluarga. Semua. Jadi keluarganya dia tuh kan memang lagi pada ngumpul, cuman lagi pada di ruang tengah nih. Iya. Nah tiba-tiba kok kayak ngelihat ada bercak darah, ada telapak kaki. Ada telapak kaki yang berdarah-darah gitu kan. Panjang gitu. Sampai akhirnya berhenti di kamar almarhum bokapnya. Kemudian bokap gue bilang, siapa yang lagi halangan? Siapa yang lagi mens? Oh, takutnya bocor ya. Takutnya anak kan ada anak kakaknya kan perempuan tadi kan. Gitu. Sontak kakak gue pada nggak bilang nggak ada pak, nggak ada yang lagi halangan. Nah kata bapaknya, lah terus ini darah siapa? Nah berarti semuanya ngelihat kan, menyaksikan kan. Semua anggota keluarga gue diperiksa, apakah ada yang berdarah kakinya atau gimana? Takutnya ada yang nggak sengaja kenapa betul, gitu takutnya ya. ada yang luka gitu kan. Ternyata tidak ada. Lalu abang gue yang cowok disuruh lap darah itu sambil baca ayat kursi. Dan kata abang gue, darah itu amis banget anjir. Gue merinding tuh. Berarti darahnya benar-benar segar, darah segar. Iya, kayak benar-benar habis dipotong. Kayak lu kalau kena pisau kan darahnya ngocor tuh, kayak gitu. Gue nanggep nih. Gue tahu. Itu darah mereka mengasihkan sinyal si makhluk astral itu, yang kan katanya di rumah itu ada pernah bunuh diri kan. Betul. Mungkin karena letaknya itu dari kamar mandi ke ruang bukan ke kamar bokapnya. Mungkin orang yang meninggal itu matinya di kamar mandi. Di kamar. Jadi pertanda mungkin dari pendarahannya dari apa sih namanya, dari kamar mandi menuju kamar. Iya. Akhirnya meninggalnya di kamar. Bisa jadi. Lanjut ya. Oke, dari bilang tadi kan abangnya kan ini ya suruh ngelap ya. Dan kata abangnya darah itu amis banget. Dan ini merupakan kejadian yang paling aneh menurut gue. Karena semua anggota keluarga gue melihat dan menyaksikan kejadian itu. Iya, jadi semuanya tahu nih, semuanya ngelihat gitu, nggak ada yang bilang lu halu atau apa, nggak bakalan ada yang bilang gitu. Karena memang real. Iya, semuanya ngelihat. Pas dilap juga ada darahnya kan, ada wanginya, ada baunya. Kayak benar-benar orang habis luka. Iya. Oke, lanjut. Jalan komplek itu khususnya gang rumah gue, kalau udah jam 7 malam nggak ada yang berani lewat. Betul. Pernah dulu ada tukang bakso lewat depan rumah gue, tapi deket yang listrik sebelah kanan. Dia ngelihat yang katanya seperti pocong. Rumah itu ada pengurus RT juga. Namanya Tante Dewi. Nah dia cerita